guys. Replay baru kita mulai guys. Jangan yang tadi ya. Jangan yang tadi guys. Ini masih 5. Iya, masih 5 kak. Ditunggu ya kak. Bulan cahaya yang akan menyalakan bintang. Utama Mario. Gak gitu guys. Tadi Langit malam telah mengatakan segala. Tadi itu guys. Tadi salah sebut ya. Masih bisa gak bang? Ini lagi full slot ya teman-teman ya. Dibaca guys di pojok kiri guys. Terima kasih atas segalanya bang, katanya. Kita soal perbucinan katanya. Tadi salah doang guys. Aman kok ya, aman guys. Aman. Udah. Jangan goreng-goreng. Jangan goreng-goreng. Bang kata Ilham. Halo Ilham. Ilham, tadi slotmu dimainin sama bang yang punya slotnya bang. Paling nanti kalau misalnya kau mau ikutan ngomong dulu sama abangnya ya. Oke guys, kita akan lanjut masuk ke game yang berikutnya guys. Game kelima antara pasukan dari tim Altar versus pasukan dari tim Onyx. Menurut kalian di game yang kelima kali ini, siapakah yang berhasil untuk memenangkan gamenya ya? Ada Proctizi ya, yang kini mencoba memakai hero Layla, Glip of Us. Masilda kini berhasil dipick dan King Dean mencoba untuk mengamankan sebuah orange buff yang tentunya sangat mudah untuk bisa diambil. Namun Deneri kembali mencoba untuk melemparkan ke sebuah payung, memberikan pressure lebih ke arah seorang Kinuna yang kini mencoba untuk bertarung ya melawan ayahnya sendiri nih guys ya. Namun sekali dengan memakai Fanny mencoba untuk mengambil pengambilan ke arah sebuah lava golem, mencoba untuk mendapatkan buff dari area teman-teman tim Onyx ya. Dan dengan sebuah cutting minion yang juga terjadi, Kidoki sepertinya akan mencoba untuk ikut ke dalam pertarungan yang akan terjadi di area tengah khususnya, karena mulai ada DNR dan juga Glip of Us yang mulai bertarung perlahan melawan seorang Kinuna. Tapi dengan kejutan yang terjadi di sana, DNR haruskah malah berhasil ditumbangkan. Pengejaran pun masih terjadi, tapi Flame Shot pun berhasil dikeluarkan, memasakkan DNR pun ternyata harus pulang ke belakang. Namun Glip of Us juga kini sepertinya akankah mulai datang, mungkin bisa memberikan sebuah pressure. Tapi di bagian burst kita lihat dari seorang Glip of Us masih dengan bersama-sama Proctizi berfokus untuk bisa menghancurkan turret. Tapi Fanny pun mulai mencoba memberikan satu intimidasi dengan sebuah cutthroat yang terjadi, meninggalkan darah setengah untuk seorang Glip of Us. Dan Proctizi masih ada pengejaran, bahkan tembakan masih terjadi. Reverse ball berhasil digunakan. Finn lakukan tumbangan pertama dengan berhasilnya mengamankan seorang Kiryuki untuk yang pertama kalinya. Dan Google katanya full semua. Iya, kalau mau paling dari quiz guys. Kalau nanti ada quiz atau enggak, kalau kalian pengen antri boleh. Respon masih dilakukan oleh Finn dengan baik, dan akankah bersiap untuk bisa mengamankan sebuah turtle yang ada di area top lane. Dengan Queen Luna dan juga seorang Risin yang juga sepertinya akan dalam sebuah kejaran yang membuat Queen Luna sepertinya akan mencoba diamankan. Berhasil pulang dengan selamat ke belakang. Sebuah pasinya pun hilang, tapi seorang Kiriko pun mencoba menjadi sebuah batu di sebuah tarikan pun juga berhasil dibuat. Dan Glip of Us disambut langsung dengan sebuah cutthroat di sana. Kiruki mencoba untuk bersama-sama dengan Sky mencoba untuk memantenkan sebuah pengambilan ke bagian turtle, dan retribution pun terjadi. Dan Eri pun hampir tertarik lagi, tapi Rixin pun harus ke area atas lagi kah? Bersama dengan sebuah pertarungan yang masih dilakukan oleh Kiryuki dan juga seorang Finn, yang sama-sama mencoba untuk mencari pengambilan untuk pemain ya. Wah, ini Queen Luna lagi dan lagi guys. Jadi momen yang unyu-unyu ya, dan bisa ngasih pergerakan yang juga berbahaya juga nih buat teman-teman dari Altar. Mal katanya apa tuh? Mencoba untuk melakukan platingan, tapi pertarungan di bagian bawah juga kini sepertinya akan langsung kembali dilakukan. Sky
mencoba untuk melakukan sebuah follow up. Di saat seorang Miyako pun berhasil mendapatkan sebuah pengambilan dan clearance pun juga sepertinya harus kini terjadi. Khususnya di poin bawah dengan sebuah platingan yang harus tentunya dilakukan lagi. Miyako mencoba untuk melakukan sebuah clearance dan di saat itu juga ada seorang Don Eri mencoba melempar satu buah payung bersama Glip of Us yang juga kini akan datang mencoba memberikan gangguan. Bahkan payung yang udah berhasil keluar membuat Miyako tadi sempat harus kehilangan dari segi darah ya. Makanya shock harus digunakan juga. Nah, melihat pengambilan kebagian orange buff-nya ini sedang dilakukan langsung oleh pasukan dari tim Onyx di sana, mencoba menjaga agar pengambilan dari area buff bisa didapatkan dengan mudah tanpa gangguan besar. Dan Libur Passion juga tadi sempat dilakukan oleh seorang Miyako yang kini akan mencoba untuk melakukan sebuah pertarungan kembali dengan satu buah ultimate dari seorang Glip of Us yang digunakan untuk malah bisa kabur dan misalkan seorang Don Eri yang kini harus malah tumbang. Pengancaran turret pun masih gagal dilakukan. Untungnya Kiryoki pun masih berhasil pulang dengan selamat. Dengan darah yang udah mulai tipis, tentunya akan lebih berhati-hati ya. Bisa dijadikan sebuah setup yang teman-teman dari tim Alter bisa manfaatin ya. Cuman kalau kita lihat dari teman-teman tim Onyx, kayaknya untuk yang sekarang mereka juga harus bergegas dengan sebuah total yang harus bisa diambil. Lalu berikutnya bisa menjadi sebuah keuntungan juga untuk mereka untuk bisa memperbaiki juga dari segi gold mereka ya. Dari segi gold mereka memang cukup kurang ya. Apa dengan pertarungan ini juga terjadi di sana. Kita lihat dari seorang Glip of Us mencoba memancing, namun dengan darah tipis Destruction Rush malah gagal untuk bisa mengambil sebuah turtle untuk kali ini. Warna pun bergerak lagi mencari peluang. Dengan adanya seorang Dan Eri yang mencoba untuk menggunakan sebuah space untuk bisa selamat di area belakang. Tadi sempat mencoba untuk membuka sebuah hook tapi gagal untuk bisa mendapatkan pemain. Dan Psyche Eagle digunakan langsung untuk bisa memukul mundur pasukan dari teman-teman tim Alter. Tapi lihat, Dan Eri harus malah di-prank di sana bersama dengan satu pengambilan dari Rixin. Dan tarikan pun juga cukup ready untuk bisa mengamankan ke seorang Proktisi. Namun dengan tembakan terjadi malah memukul mundur dua orang pemain dari pasukan tim Alter kembali. Tentunya akan mencoba untuk terlihat selamat dari sebuah penyerangan yang hampir saja membuat pasukan dari tim Onyx punya sebuah kesempatan ya. At least the honor perkara sering ngetik di L Silver Queen. Beneran silver pas main. Jadi duta silver ya. Mega kill. Oh, makasih Kak Kanvila loh ngasih TikTok ya. Abis ini Kak Kanvila ikutan ya. 6-7. Ini teman-teman dari tim Onyx juga kalau kita lihat deh, mereka dari segi goldnya emang ketinggalan, cuma nggak terlalu jauh. Dan menurutku sih masih bisa dikejar kalau misalnya pasukan dari tim Onyx bisa lebih enak lagi dari segi permainan ya. Kalau misalnya berhasil untuk mereka kuatin dari segi permainan, ini bakal ngebuat menurutku sih pasukan dari tim Onyx punya kesempatan untuk mengamankan sebuah matchnya di game yang kali ini guys. Dan King Dean mengcover langsung ke bagian top lane dengan penyerangan yang terjadi. Argus dari pasukan tim Alter pun harus lebih berhati-hati. Kiryoki pun mencoba untuk melakukan platingan lagi. Kiras pun masih dimainkan tapi Vayne pun musuh dekat. By one situation face to face kini sudah mulai dilakukan tapi belum dijadikan sebuah alat untuk langsung melakukan pertempuran. Namun dengan adanya sebuah penyerangan Monabis sempat terbuang sia-sia. Dan Daneri pun juga harus kembali mundur di sana di saat seorang Proktisi juga ikut dalam pertarungan yang ada di tengah ya, mencoba untuk mengcover mungkin dan bisa meningkatkan sebuah peluang buat ngasilin point kill dengan damage yang dia harusnya udah cukup kuat punya. Dan turtle-nya dia amankan langsung dengan sebuah retribution untuk Sky. Dan penyerangan juga masih difokuskan untuk bisa mengejar beberapa pemain dari pasukan tim Onyx. Ini juga malah mencoba untuk melakukan pengambilan ke bagian orange buff dari pasukan tim Onyx kali ini. Dan sayang sekali sebuah pengambilan pun terjadi. Bahkan dari Shaman pun juga berhasil digunakan. Queen harus tumbang. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan di saat seorang Proktisi pun juga malah berhasil memberikan sebuah pengambilan. 4 orang pemain hilang sia-sia. Namun sebuah purple pun Sky malah berhasil dapatkan di sana tanpa harus menggunakan sebuah retribution. Dan kini akan mencoba untuk menikmati sebuah purple yang memang ada di areanya ya. Mana itu first impression aku ke tim Scream 7 ML katanya. Kau ganti tim kah? Ya lo mani. Halo mani. Mencoba untuk menyerang ke bagian top lane dengan satu counter yang berhasil dikirimkan. Dan Proktisi harus malah tersikat langsung di saat sebuah pengancaran turret di bagian tengah pun akankah teman-teman dari tim Onyx bisa lakukan.
Glaive of Us masih harus dijadikan sebuah pemain yang menggunakan sebuah inisiatornya untuk bisa memulai tim fight atau mungkin bisa menyelamatkan pasukan dari tim Onyx dari sebuah gengkingan yang ada. Dan dengan adanya seorang King Dean yang juga kini sedang mencoba memberikan sebuah pengancaran turut di area bawah, harus menggunakan sebuah retribusi bisa kabur. Namun kita lihat Awas mencoba memberikan sebuah backup meskipun belum dijadikan sebuah inisiasi yang akan dilakukan oleh seorang King Dean. Bahkan satu panah tadi berhasil mengenai. Namun lihat HBD surprise terjadi. Bisa menipu passion juga berhasil gunakan dan Denari pun juga harus ternyata terkena tumbangan. Dan dengan Bloody Hand juga berhasil masuk namun double kill dibalas double kill. Bahkan kira pun juga berhasil memberikan sebuah sontekan dan enter rifle-nya gagal untuk bisa mengejar Kardian dan untungnya Miyako mengcover di sana. Mode Infinite Eternal aku dapat tim random. Tadi rank sekali nyoba dengan chemistry malah silver. Waduh. Silver adalah jalan ninjaku. Ini tadi bagus banget guys. Kalau kalian lihat tadi tim fight-nya ya. Mereka nunggu dan Franco-nya juga mainnya sembunyi-sembunyi ya. Bloody Hand tadi langsung mengurung satu orang pemain. Begitu juga dengan beberapa pemain dari pasukan tim Altar yang juga langsung nyerang. Dan Onyx langsung kepancing di sana. Yang ngebuat mereka pun juga cukup banyak pemain hilang. Dan kita lihat pengambil Karol Lord-nya dia juga sebenarnya akan mencoba didapatkan. Meskipun tadi dia terus sempat cukup ready untuk mungkin bisa mengambil Lord-nya di game kali ini. Tapi pertarungan pun masih terjadi. Bahkan Flame Sword pun berhasil mengenai seorang Proctizi. Namun Finn pun juga berhasil memberikan eliminasi bersama dengan sebuah purple yang bakal diambil. Finn mencuri. Dan mega kill ke area bawah juga terjadi. Miyako sepertinya berhasil untuk membawa satu buah pengambilan lagi. Dan kita akan mencoba untuk melakukan sebuah situation dengan Rare Apache yang sempat mencoba digunakan. Tapi lompatan dari Finn membawa bencana dengan tumbangnya seorang Miko di sana. Dan turret di bagian tengah pun juga harus kini dihancurkan sehingga pasukan dari Altar pun juga mencoba untuk kembali ke menyerang. Dengan Finn yang juga harus jadi sebuah badan. Namun dengan sebuah Mountain Shaker yang juga kini dilakukan Dean saya akan berhasil mencari informasi lebih buat pasukan dari teman-teman tim Onyx untuk bisa selamat dari gengkingan. Pelotnya dia juga mulai masuk. Belum ada pemain-pemain yang terlihat dari pasukan tim Altar yang harus membuat Lordnya gagal untuk bisa dimanfaatkan dengan cukup baik ya. Dan ada pengambilan ke arah sebuah purple yang juga seperti akan dilakukan oleh pasukan dari tim Altar. Mereka mencoba untuk juga mematikan pergerakan dari seorang Glaive of Us yang juga masih dalam sebuah ancaman. Arhuk dipersiapkan lagi bersama dengan sebuah counter yang cukup ready. Tapi Finn pun tereliminasi bersama seorang Kiryuki. Sky pun juga harus diamankan kali ini, membawa dua pick up untuk pasukan dari tim Altar dan mencoba untuk nekat ke bagian depan. Pasukan dari tim Onyx hampir saja berhasil mendapatkan sebuah keuntungan, tapi King Dean pun juga berhasil memberikan sebuah perhentian karena saudara pemain dari pasukan tim Onyx. Dan ini jadi masalah karena tersisa 2 orang pemain aja. Dan pasukan dari Onyx pun kini mulai menyerang ke area dalam. Dengan turret yang berhasil dihancurkan, kita lihat sebuah base di area tengah juga akan mencoba didapatkan. Bahkan Sky Pincher udah berhasil juga diamankan oleh Dean yang kini mulai bergerak ke bagian top lane ya. Dengan beberapa item yang udah berhasil diambil, King Dean mungkin bisa menjelma menjadi pemain yang bisa memberikan impact agar sebuah comeback bisa terjadi. Apalagi dengan permainan yang harus dilakukan dengan clearance yang ada di atas. Ini sebenarnya bisa menyulitkan juga buat pasukan dari tim Altar di saat mereka tadi memang berfokus banget buat main dari segi team fight ya. Mungkin bisa memperpecah ya dari segi team fight yang teman-teman dari tim Altar bisa gunakan lagi. Dan dengan mengejar, mencoba mengurung langsung seorang Finn dengan sebuah internal level. Gagal untuk bisa membuat Finn selamat. Bahkan dia akan juga mencoba diamankan, tapi Kiryuki pun kini hilang. Gak bisa untuk kembali bertahan. Dan penyerangan ke arah sebuah resbah pun juga akankah dilakukan dengan satu waseng Eagle mencoba mengenai beberapa pemain. Tapi lihat bahwa seorang Sky masih harus terkena sebuah pasif. Begitu juga dengan seorang Glaive of Us yang juga kini akan mundur sejenak dan akan berfokus untuk bisa mengamankan sebuah Lord yang ada di area top lane. Pasukan dari Onyx masih akan bersiap. Apa dengan adanya seorang Yin Sun Shin dari King Dean ya, yang kini akan mencoba untuk membuka peluang agar sebuah Lord mungkin bisa diamankan. Info katanya mau kuanterin kah Bang Snarky kah Bang, kalau datangnya kesorean auto full Bang. Ini full lagi Bang sampai 11 Bang. Kita Lord sepertinya akan mencoba diambil.
Dengan tersisa 3 orang pemain, Sky masih terlalu jauh. Bahkan triple kill pun berhasil dibuat. Apakah Lucky for Maneka juga akan dilakukan? Tapi dengan bantuan seorang Fanny malah membuat pasukan dari tim Onyx pun harus tersisa 3 orang pemain aja di sana. Bahkan Finn pun juga mencoba untuk memberikan sebuah penyerangan juga tambahan dengan mencoba untuk melompat, tapi antara Evil Kiryoki menjadi save a game kill untuk di match yang kali ini. Dengan sebuah double kill yang terjadi, membuat seorang Layla pun harus sendirian kali ini dan mencoba untuk melakukan sebuah platingan lagi, dan Proktisi pun akan kembali dikejutkan, namun gagal bertahan dengan sebuah poking damage yang berhasil untuk seorang Proktisi keluarkan ya. Bersama dengan Orange Buff yang juga berhasil untuk dia kunci, dan bahkan Vania pun juga ditumbangkan di match kali ini, dan sebuah penghancuran kainan turret sebenarnya sangat-sangat realistis untuk seorang Proktisi dapatkan ya. Kena Bang Snerky. Iya bang, kalau mau coba antri kah? Kalau mau antri, aku coba bookingin bang. Destruction Rush, kematian dari Proktisi berhasil membuat tumbangan tambahan, dan kini juga mulai mencoba untuk memberikan juga satu buah platingan bersama dengan sebuah Orange Buff yang juga akan diambil, dan ini akan ngebuat pasukan dari teman-teman tim Onyx akan berhasil untuk membawa sebuah gamenya dengan masih harus bertahan di game kali ini. Namun pengambilan kartu turret pun juga kini mulai terjadi, mencoba untuk membantu dengan satu buah Apache, tapi Fanny-nya beberapa kali harus miss kabelnya ya. Itu bisa jadi kendala sih, apalagi dengan kesempatan buat ngelakuin war akan sangat susah untuk bisa dilakukan. Dan dengan adanya satu buah penghancuran turret yang juga ada di area bawah, seorang Yin Susin pun mencoba untuk bersiap, mencoba meninggalkan ke seorang Kununa yang saat ini juga masih harus kembali pulang, tapi Kiryoki pun harus dijadikan korban. Mencoba membuka juga sebuah rapat untuk bisa membuat Proktisi mungkin diamankan, namun gagal terjadi dan masih harus bertahan. Pasukan dari tim Onyx pun mundur kembali ke area belakang. Maka udah di pantai mau sore apa di bandar? Waduh guys, abis ini bisa gak bang? Kata Jero lagi full guys. Kayaknya di game 9 atau enggak di game 10 ada gratisan teman-teman ya. Kayaknya guys, aku nggak bisa juga ngomong ada VIP guys. Lihat nanti ya teman-teman ya. Bebawas masih akan bersiap, tapi akan mencoba untuk mengcover dengan sebuah tarikan yang juga harus mau terjadi. Proktisi pun harus mau diambil, tapi DNR pun juga berhasil memberikan tumbal untuk arah seorang pemain. Bersama Kiryoki juga masih melakukan sebuah platingan di area bawah, dan pasukan dari teman-teman tim Onyx pun harus benar-benar bertahan. Dengan tersisa 3 orang pemain, mereka harus mencoba untuk pulang dan harus sepertinya bertahan dengan sebuah pengambilan karena Lord yang harus juga dilakukan. Tersisa 4 orang pemain juga dari pasukan teman-teman tim Altar yang sepertinya juga masih mencoba untuk ofensif di bagian depan sana. Dan ini malah ada sebuah kerugian yang terjadi karena 2 orang pemain dari pasukan tim Altar pun harus malah tertumbangkan kali ini. Rixi pun masih mencoba dikejar. Apakah masih bisa cukup free untuk bisa pulang? Dengan darah yang tipis gagal bertahan, tapi Immortality pun berhasil untuk terkonek. Rixin harus langsung tumbang dan mencoba untuk ke area Lorca di sana, tapi Fanny-nya menjadi gangguan, tapi hambatan pun hilang. Double kill pun terjadi dan Lordnya pun mulai akankah diambil alih oleh pasukan dari teman-teman tim merah atau pasukan dari tim Onyx. Dan Kiryoki masih dengan sebuah reveal memberikan gangguan, bahkan dengan satu tebasan berhasil memberikan pengambilan, tapi Finn pun mencoba mengejar. Zoning pun harus tentunya dilakukan, tapi seorang Proktisi pun mengambil satu orang pemain dan membuat Lord pun juga sepertinya akan diambil. Pasukan dari teman-teman tim Onyx membawa Lord yang ketiga ya. Dan harusnya ini bisa menjadi Lord terakhir sih, untuk bisa akhirnya mengamankan sebuah gamenya, karena pasukan dari tim Onyx ya udah punya kesempatan besar. Apa dengan masih menunggu seorang Kiryoki untuk bisa kembali hidup dengan waktu yang lumayan cukup lama ya. Dengan tarikan yang juga masih dilakukan oleh seorang Franco di sana, Rixin berhasil membantu Kinuna untuk bisa melakukan sebuah double kill. Cutrot sempat juga terjadi, tapi DNR pun masih sendirian, bahkan hampir saya terkena sebuah tarikan. Mencoba untuk memasakkan, apakah berhasil cukup kuat untuk bisa membawa sebuah game bisa untuk didapatkan. Apa dengan tumbangnya orang pemain yang harus kembali menunggu respawn, dan Fanny-nya mulai bergerak, mencoba untuk memukul mundur bersama dengan seorang Miyoko yang juga kini berhasil melakukan platingan juga di bagian top lane.
sehingga masih membuat sebuah harapan bisa dipegang oleh pasukan dari tim Alter untuk di match yang kali ini. Namun tarikan lagi dan lagi terjadi. Ini Franco-nya juga GG guys. Dan Sakigo pun juga mencoba untuk dilakukan kali ini. Namun sayang sekali Sky pun harus terkena eliminasi. Rixin pun mencoba dikejar. Monte Sokal mencoba digunakan. Dan Rixin pun hilang dengan mega kill tambahan. Penghancuran ke arah sebuah base pun juga akan dilakukan. Tapi seorang King Dean terlalu memaksakan, yang membuat dirinya pun teramankan. Dan tersisa 2 orang pemain di bagian depan. Oniovin juga kini mulai datang. Mungkin bisa memberikan gangguan, tapi penetran sempat terjadi. Sakigo pun juga mencoba untuk ngelokar sang Kiryoki yang kehabisan cooldown untuk bisa mengaktifkan sebuah serangan Evil-nya kembali. Dan satu payung pun mencoba untuk dikirimkan lagi, memberikan inflasi. Di saat sebuah penghancuran turret di bagian top lane pun juga berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Masih dengan cukup intensitas yang besar, pasukan dari Alter masih mencoba untuk juga menahan sebuah base-nya, tapi gagal untuk bisa bertahan seorang pemain di sana yang harus malah tumbang. Proktisi bahkan ingin lebih, mencoba mendapatkan poin kill dengan 2 pick off yang terjadi, dan base-nya pun akan mencoba didapatkan juga di sasaran. Sky pun juga harus masih kesulitan untuk bisa bertahan. Terus pulang, terus mencoba untuk bertahan. Namun Miyoko pun juga kini diamankan. Tersisa 2 orang pemain, dan apakah endgame akan langsung dilakukan? Khususnya dengan kesempatan yang ada ya untuk sekarang, dengan base yang juga mulai diprioritaskan untuk sebuah weaponion masuk ke bagian dalam. Namun dengan sebuah mega kill yang terjadi dengan gankingan karena seorang Rixin dan Fanny-nya menjadi saksi akhir ya, dengan keganasan pasukan dari tim Onyx yang berhasil membawa kemenangan, dan Alter pun harus dikalahkan di game yang kelima ya. Indo belum ada yang gugur katanya. Wah, Indo menang kah? GG katanya, GG habis energi katanya. Iya guys, cukup sudah guys, cukup sudah. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak baik, dipaksakan teman-teman ya. Ya, saya Franco MVP. Waduh, Franco-nya MVP bro. Bersama dengan Proktisi juga berhasil untuk mendapatkan sebuah MVP. 2 silver juga terjadi ke arah seorang DNR dan juga seorang Finn, dan 2 emas dari Glaive of Us dan juga King Dean. Sementara kalau kita lihat dari tim lawannya, ada 3 emas dari Queen Luna, Miko, dan juga Kirayuki di sana. Rixin menjadi pemain yang mendapatkan MVP dengan cukup banyak asisnya. Wah, apalagi dengan tarikan-tarikan yang tadi bisa dibilang akurasinya 80% sampai 90% lah guys ya. Makan coklat Dubai katanya. Waduh guys, emang kalian udah pernah nyobain coklat Dubai kah? Ini statistik yang cukup berhasil direkam guys, dan kita akan lanjut masuk ke game berikutnya ya. Aku belum guys. Adakah coklat Dubai untukku? Adakah coklat Dubai guys untukku guys? Berapa sih guys harganya guys? Coklat Dubai guys. Coklat Dubai itu yang kayak gimana sih? Ada isi rumput bang. Waduh, coklat isinya rumput. Masih ada slot gak bang? Lagi full bang, killer. Tapi nanti lihat lagi ya, kalau misalnya emang ada yang kosong, ada yang ninja, nanti bisa masuk guys. Ada Mal katanya minta dibikinin Kak Mita. Capek kata Bang Tidan. Padahal Bang Tidan juga udah OP banget ya. Cuma nggak apa-apa. Nestra. Isinya kunafa sama pistachio cream. Buset guys, itu apa guys? Itu kunafa sama pistachio kayaknya kayak Itali punya guys. Ini mau kemenangannya, dan lanjut untuk masuk ke game yang berikutnya guys. Let's go.